Tanah retak ancam pemukiman. Puting beliung sapu waduk bening. Terapi simptomatis untuk pasien ISPA. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, 8 rumah yang dihuni 10 keluarga di Dusun Morosowo, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur terdampak tanah retak. Karena khawatir, warga kini memilih mengungsi ke musola yang lebih aman. Sekitar 10 keluarga di Dusun Morosowo, Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, merasa was-was karena dusun mereka kini terdampak tanah retak. Tanah retak ini diketahui terjadi sejak hari Selasa lalu. Warga menyebut awalnya terdengar suara-suara retakan dan ternyata saat dicek tanah dan rumah mereka terdapat retakan dengan lebar bervariasi. 8 rumah warga mengalami retakan mulai dari bagian lantai hingga bagian tembok. Warga mengaku khawatir dan memilih mengungsi sementara ke musola sebab saat ini wilayah yang terjadi tanah retak ini sering turun hujan. Total? 10 kakak. 10. Oh, 10 kakak gitu. G. Ada berapa rumah, Bu? 8. Oh, 8 rumah. Kalau G. kondisinya gimana, Bu? Retak atau gimana, Bu? Pokoknya intinya lemah itu meledak semua dari atas. Terus ikut ke sini. Terus rumah ibu ini yang retak bagian mana, Bu? Belakang. Belakang sama ruang tamu ini ya? Iya. Oh, Bu, kalau selaku warga ini khawatir nggak, Bu? Iya, saya takut. Terus ngungsi di mana? Soalnya nggak punya pilihan lain selain tempat tinggal saya. Bu, kalau hujan gitu warga sini mengungsi atau gimana, Bu? Iya, sudah beres-beres semua. Kalau harapannya gimana sih, Bu, harapan ke pemerintah ini? Ya semoga dapat bantuan. Gerimis-gerimis gitu. Habis itu kok ada suara sekitar jam 6:30 ada suara tek gitu. Dilihat ternyata itu ada retakan itu. Terus ayah anak saya itu mengamankan motor dibawa ke tempat yang aman. Habis itu kita semua pada mengungsi ke atas ke musola. Takut nggak, Bu? Ya takutlah, Mas. Terus kita surat-surat sertifikat ya, terus KTP semuanya kita amankan, kita bawa ke satu tas, terus kita ngungsi ke musola situ. Berarti pada saat itu warga sini semua ngungsi, Bu ya? Enggak semua, Mas. Hanya lising rumahnya kena retakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mencatat panjang retakan kini ada sekitar 500 meter. Sebagai langkah awal, BPBD telah melaporkan bencana ini ke BPBD Provinsi Jawa Timur. Ya, ini untuk pantauan sampai dengan tadi malam, keretakan yang terjadi di Desa Mendak, Retakan Tanah. Laporan pertama yang kita terima itu pada saat hari Rabu. Pada saat hari Rabu, teman-teman saya perintahkan untuk terjun ke lapangan untuk terus memantau. Akhir kesimpulan mulai kemarin karena keretakan ini semakin besar, dan ada berdampak di 8 rumah. Tadi malam diputuskan untuk 8 rumah ini diungsikan. Informasi dari Pak Kades ini sementara diungsikan di musola. Untuk sementara bantuan berupa logistik telah disalurkan ke warga terdampak. BPBD kini terus melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap retakan tanah di perkampungan warga Dusun Morosowo ini. Tim Liputan Kompas TV Madiun,
Jawa Timur. Saudara, peristiwa angin puting beliung terjadi di Waduk Bening, Saradan, Madiun, Jawa Timur, Kamis sore. Meski tidak menimbulkan kerusakan, namun fenomena alam ini membuat panik warga yang ada di sekitar waduk. Video amatir warga ini memperlihatkan saat angin puting beliung berputar-putar di tengah Waduk Bening di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis sore. Fenomena alam ini sempat membuat warga yang beraktivitas dan para pemancing ikan di lokasi panik. Warga khawatir angin puting beliung mengarah ke warung dan hunian di tepi waduk. Menurut petugas keamanan Waduk Bening, awalnya tampak gumpalan awan berwarna gelap. Tidak lama muncul pusaran angin turun ke permukaan air dan berlangsung selama sekitar 15 menit. Tadi sekitar pukul 3 kurang itu ada awan menggumpal warna hitam. Terus tiba-tiba ada sedikit kayak angin muter, itu langsung turun ke bendungan gitu loh, ke waduk. Jadi itu kurang lebih untuk puting beliung sekitar 15 menitan tadi. Cuacanya gimana, Pak? Untuk cuaca awan menggumpal sebagian aja, cuma yang sebelah-sebelah agak cerah. Cuma awan menggumpal sebagian aja pas titik dari pusaran puting beliung. Fenomena alam ini baru pertama kali terjadi di kawasan wisata Waduk Bening. Beruntung angin puting beliung tidak sampai menimbulkan kerusakan. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, menindaklanjuti informasi tentang kendaraan berbet di sejumlah daerah, tim gabungan mengecek stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Pertamina memastikan jika kandungan pada BBM jenis Pertalite maupun Pertamax di Kota Madiun dalam kondisi aman. Petugas gabungan dari Pertamina Patraniaga, Dinas Perdagangan, Hiswana Migas, UPTD Meteorologi, dan Satreskrim Polres Madiun Kota mengecek stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Yosudarso, Kota Madiun, Kamis pagi. Pengecekan untuk memastikan kesesuaian kualitas serta kuantitas atau takaran bahan bakar minyak, terutama jenis Pertalite di Kota Madiun, usai adanya informasi tentang kendaraan berbet di sejumlah daerah. Satu persatu tangki yang ada di SPBU ini dilakukan pengecekan menggunakan water finding paste untuk cek kadar air pada tangki Pertalite dan Pertamax. Hasilnya, semua jenis BBM yang dicek masih dalam kondisi aman dan normal. Seorang pengguna BBM jenis Pertalite mengaku sempat khawatir dengan adanya informasi tentang kendaraan berbet usai isi BBM di sejumlah daerah. Namun ia mengaku sejauh ini kendaraan miliknya masih aman dan tidak ada kendala. Saya sebelumnya itu nggak pernah mengalami hal-hal yang nggak saya inginkan seperti yang terjadi di berita, dan saya sangat merasa lega sih sebenarnya, Pak, khususnya di daerah Madiun. Ada kekhawatiran nggak sih dengan adanya informasi yang beredar? Ya sebenarnya ada kekhawatiran sih, Pak, cuman kita sebagai warga itu harus berhati-hati dan selektif. Tapi selama ini belum pernah ya ngalami kayak motornya gerbet belum pernah ya? Alhamdulillah belum pernah. Menurut Sales Brand Manager Pertamina Kediri 3 Fuel di Kota Madiun, sejauh ini belum ada laporan tentang adanya kendaraan berbet atau bermasalah usai mengisi BBM. Jika terdapat keluhan, disarankan agar pelanggan menghubungi call center di 135. Hasil hari ini yang kita cek terkait kuantitasnya sendiri, berdasarkan pengujian bersama PT Meteorologi juga masih masuk ke dalam toleransi takarannya, masih standar. Nah, untuk yang kualitasnya sendiri kita cek juga tadi terkait density juga masih masuk sesuai dengan ketentuan dari SDM di dalam range. Dan yang pertama tadi kita lakukan juga terkait kandungan air di dalam tangki ya. Jadi kita cek juga ada atau tidaknya kadar air di dalam tangki timbun. Hasilnya tadi alhamdulillah tidak ada untuk semua produk. Pengecekan juga akan dilakukan ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU lainnya yang ada di Madiun. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Saudara, seorang warga yang belum diketahui identitasnya hanyut setelah terperosok ke dalam selokan. Diduga korban tidak mengetahui posisi selokan yang dipenuhi air saat hujan mengguyur Kota Malang. Kejadian warga yang hanyut ke dalam selokan ini terjadi pada Kamis petang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, saat itu korban seorang perempuan menyeberang dari timur. Sesampainya di seberang jalan diduga korban tidak mengetahui posisi selokan karena air yang meluap hingga ke jalan. Korban yang saat itu berlari langsung terperosok dan hanyut. Menurut saksi saat kejadian, kawasan tersebut diguyur hujan deras. Saksi sempat berlari untuk menolong korban namun korban langsung menghilang terseret arus. Arah toko sebelah nyebrang ke sini. Nah, nyebrang ke kanan sini. Nah, di situ kan airnya sampai batas jalan raya. Nah, nggak tahu situ tingginya sekitar 20 cm apa 30-an 25. Ya nggak tahu kalau itu tinggi. Nyemplung. BPBD dan relawan yang datang ke lokasi melakukan penyisiran di sepanjang selokan untuk mencari keberadaan korban. Juga untuk penyisiran gorong-gorong sampai habis gorong-gorong. Kalau nanti selesai dari situ, kita mappingnya kita kirimkan ke posko. Ya, jadi untuk sungai kita menunggu Basarnas karena kita melakukan ini penyisiran sementara saja untuk mengawali pencarian ini. Kalau memang nanti di gorong-gorong itu tidak diketemukan, otomatis besok pagi kita laksanakan karena kita mengupayakan untuk keselamatan diri kita sendiri juga tim SAR yang lain. Setelah dilakukan penyisiran, korban ditemukan meninggal dunia tak jauh dari lokasi pertama hanyut. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Akibat terlilit hutang online, seorang karyawan pabrik arang batok kelapa di Jember, Jawa Timur mencuri 61 karung arang seberat 2 ton senilai 32 juta rupiah. Aksi pencurian dilakukan bertahap selama sebulan. Chandra Mohtori, warga desa Panji Kidul, Situbondo, Jawa Timur, ditangkap polisi akibat mencuri arang batok kelapa di tempat kerjanya di Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Aksi pencurian dilakukan selama sebulan dengan total mencapai 61 karung atau seberat 2,3 ton senilai kurang lebih 32 juta rupiah. Pencurian berawal dari adanya pemeriksaan stok arang batok kelapa oleh pemiliknya yang diketahui seharusnya di tempat penyimpanan ada 72 karung, namun hanya tersisa 11 karung. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bukti bahwa pelaku adalah Chandra Mohtori yang merupakan karyawan pabrik dan menjual hasil curian ke pengepul di Kota Pasuruan. Kita telah berhasil ungkap ada pencurian arang batok kelapa seberat 2.330 kg atau 2 ton, 2,3 ya. Dengan kerugian 32.154.000. Ini kita ungkap berdasarkan laporan dari pemilik usaha, di mana yang awalnya di situ ada 72 karung, hanya tersisa 11 karung. Ada 61 yang hilang. Ternyata kita telusuri, kita cek, kita lidik, pelakunya adalah salah satu pegawai harian yang dikerjakan oleh pelapor. Pelaku nekat mencuri akibat terlilit hutang online dan untuk kebutuhan hidupnya. Apa yang dicuri, Mas? Arang, Pak. Arang apa itu? Arang tempurung. Berapa beratnya? 2 ton. Terus itu dijual kemana? Ke Pasuruan, Pak. Sudah lama ini melakukan pencuriannya? Kurang lebih 1 bulan. Terus untuk apa uang pembelian penjualan? Bayar utang, Pak. Polisi melakukan pengembangan kasus ini karena diduga aksi pencurian yang dilakukan tak hanya sekali ini saja dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember,
Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi perakiraan cuaca tanggal 1 dan 2 November 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Jawa Timur terapkan terapi simptomatis dan rehidrasi bagi pasien infeksi saluran pernafasan akut. Terapi ini untuk mengembalikan imunitas tubuh. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis paru Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Jawa Timur. Terapi simptomatis adalah meredakan gejala penyakit untuk kenyamanan pasien, seperti meringankan demam, pilek atau influenza, diantaranya pemberian obat penurun demam atau panas, maupun antibiotik bagi pasien dengan kategori ringan. Sementara ISPA kategori berat atau disebut pneumonia juga menggunakan terapi simptomatis dan juga terapi rehidrasi untuk mengembalikan cairan dan nutrisi dalam tubuh. Sejauh ini untuk pasien ISPA yang masuk dalam perawatan di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember masih dalam kategori ringan dan hanya rawat jalan. Terapi kita adalah namanya terapi simptomatis atau terapi sesuai keluhan. Jadi kita akan memberikan obat-obat untuk penurun demam, obat untuk batuk, obat untuk flu, kemudian juga kita pilih beberapa kasus akan kita berikan antibiotik. Tapi ini pun antibiotik jenis yang masih ringan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang berat biasanya kita sebut tidak hanya ISPA, tetapi kita sebut adalah kasus yang pneumonia. Jadi di mana kondisi kasus pneumonia ini memang kondisi yang lebih berat daripada ISPA yang membutuhkan rawat inap. Jadi biasanya kalau pada pneumonia keluhannya adalah disertai dengan keluhan sesak, kemudian demam tinggi, kemudian batuk, kemudian kadang-kadang disertai dengan dahak yang purulen. Data Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember sejak bulan Juli hingga Oktober 2025, tercatat kasus ISPA mencapai 60 kasus yang masuk dalam kategori ringan. Selain terapi pengobatan, penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah dan menjaga kebersihan serta memperhatikan asupan gizi, istirahat cukup dapat menghindari ancaman ISPA. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Untuk mencetak karakter disiplin bagi siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, melatih siswanya dengan ketarunaan ala militer. Ratusan siswa yang telah terlatih Jumat pagi dilantik sekolah dengan sambutan haru orang tua. 655 siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, ini mengikuti pelantikan ketarunaan yang digelar oleh pihak sekolah. Ratusan siswa ini dilantik setelah menempuh serangkaian pelatihan ketarunaan yang digelar pihak sekolah yang bekerja sama dengan pelatih dari TNI Polri. Pada tahun ini, SMK Negeri 1 Wonoasri telah melantik Angkatan Taruna ke-15. Pelatihan ketarunaan ini disambut positif oleh para siswa karena dengan pelatihan dan gembleng tersebut, siswa dapat disiplin dalam kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Yang didapat dari pelatihan ketarunaan ini, kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi dan bisa menjadikan diri kita lebih disiplin dan berkarakter lebih bagus dari sebelumnya. Berapa lama latihan ketarunaannya kemarin? Kalau tahun ini itu angkatan 15, 2 bulan latihan ketarunaan. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya semoga teman-teman yang dilantik di sini menjadi lebih baik lagi, menjadi kebanggaan orang tua di masa depannya. Pihak sekolah mewajibkan pelatihan ini agar para siswanya disiplin, tangguh, dan kemampuan serta keterampilan ekstra. Untuk pelantikan Taruna Angkatan 15 ini yang di SMK Negeri 1 Wonoasri, itu kami melantik sejumlah 655 dari Taruna dan Taruni, dan yang mana ini adalah event tahunan untuk tahun 2025 ini yang ke-15.
Jadi kami berharap anak-anak murid-murid SMK Negeri 1 Wonoasri mempunyai betul-betul nilai karakter dari ketarunaan yang telah mereka pelajari dan berlatih di dalam Dikonser selama 1,5 bulan. Saya berharap ada korelasi positif antara ketarunaan dengan attitude, dengan istilahnya skill daripada anak-anak kami, yang mana kami memang punya moto bahwa lulusan kami itu adalah harus bekerja, ataukah harus melanjutkan, ataukah mungkin berwirausaha. Saya sangat apresiasi pada program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Wonoasri yang melantik taruna-taruni angkatan 15 tahun 2025. Ini langkah awal bagaimana sekolah berkomitmen kuat untuk membentuk karakter siswa yang tangguh ya, dalam melaksanakan proses pembelajaran deep learning. Harapannya Bu apa Bu dari ketarunaan ini sebenarnya? Ya, ini persiapan anak untuk menempuh masa studi selama 3 tahun di sini ya, dengan diawali ketarunaan ya, kedisiplinan sudah melekat pada diri anak, sehingga proses pembelajaran yang lain saya optimis bisa dilaksanakan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Para siswa yang mendapat pelatihan ketarunaan juga dibekali sejumlah keterampilan ekstra seperti memainkan pertunjukan reog Ponorogo, bela diri, dan keterampilan bermain drum band ala taruna. Usai dilantik ketarunaan, para siswa ini mendapat sambutan haru dari para orang tua siswa. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sukses usaha produksi kue pai aneka rasa dan varian. Pai buatannya tidak hanya laku di Madiun, namun juga di luar daerah. Pai susu di tangan Yuli Maisawati tidak hanya sekedar kue kering rumahan, namun juga bisa menjadi peluang usaha hingga dikirim ke mancanegara. Sejak 2019, warga desa Sidodadi, Kecamatan Bejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini telah menekuni usaha kue pai yang dikenal dengan nama brand Rasaku Pai. Dengan menargetkan pasar masyarakat kelas menengah terutama anak muda, pai homemade buatan wanita 40 tahun itu kini menjadi salah satu pilihan oleh-oleh kualitas premium dari Madiun. Tak hanya pai susu, ia juga mengembangkan varian lain, seperti pai brownies, pai blueberry cheese, dan pai strawberry cheese. Selain aneka pai, Yuli juga mengembangkan sejumlah jenis cookies, biji kopi, hingga kue kering lain yang biasanya diproduksi saat momen lebaran. Selama produksi, ia dibantu 2 orang karyawan, sementara kapasitas produksi per hari mencapai 50 box beragam pai. Salah seorang pembeli mengaku rasa kue pai buatan Yuli cukup lezat dan berkualitas premium, terutama untuk varian pai susu dan pai brownies yang menjadi favorit kalangan pelanggan Gen Z. Pai produksi Rasaku Pai juga cocok untuk oleh-oleh saat berkunjung ke sanak saudara. Tadi beli apa? Oh, ini tadi beli pai. Apa yang variannya apa aja? Ini tadi beli yang brownies, terus ada yang abon, ada blueberry cheese tart, sama susu, pai susu. Kenapa beli di sini? Ini mau udah langganan sih, karena kan enak ya, selain enak juga harganya juga terjangkau, terus ya kualitasnya premium gitu. Berapa harganya? Dengan tingkat peminat kue pai yang cukup tinggi, dalam sebulan Rasaku Pai bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk produk lain seperti cookies telah dikirim hingga ke luar negeri seperti Brunei Darussalam dan menyusul ke Jepang. Produk Rasaku Pai ini ada aneka pai, dari pai susu, pai brownies, pai strawberry cheese tart, blueberry cheese tart, ada pai abon, pai kelapa tart, pai macaroni style, dan ada pai durian dan pai kurma. Nah, dari sekian varian ini yang paling diminati pelanggannya apa? Untuk varian yang paling diminati pelanggan itu adalah pai susu.
Satu kotak kue pie isi 3 pieces biasanya dijual dengan harga Rp20.000. Sementara untuk penjualan rasa kupai sudah bisa didapat di beberapa toko oleh-oleh di rest area, bandara, stasiun hingga menjadi mitra salah satu brand klinik kecantikan di Surabaya, Magetan, dan Madiun. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sejumlah santri Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengolah limbah plastik menjadi tali tampar. Keterampilan ini diharapkan mampu membuat pesantren mandiri sekaligus memberi bekal keterampilan bagi para santri. Sejumlah santri Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung Pucang Anom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur memproduksi tali tampar. Aktivitas ini mereka lakukan setiap hari seusai mengikuti kegiatan belajar di pesantren. Keterampilan mereka berawal dari tawaran salah satu relasi pengasuh pesantren yang berasal dari Magetan. Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung mengambil inisiatif mengirim 4 santri untuk belajar membuat tali tampar selama 1 minggu. Setelah mahir, sebuah tempat produksi pun disiapkan tak jauh dari komplek pesantren Darussalam Mekar Agung. Bahan dasar tali tampar berupa limbah plastik dari pabrik didatangkan dari Bogor, Mojokerto, Sidoarjo hingga Semarang. Limbah plastik yang telah terkumpul oleh santri dibuat memanjang lalu diulir menggunakan mesin khusus. Saat ini pesantren Darussalam Mekar Agung telah memiliki 7 mesin pembuat tali tampar yang dioperasikan oleh 14 santri. Dalam satu hari, satu santri dapat menghasilkan hingga 50 kg tali tampar. Setiap satu gulungan tali beratnya bisa mencapai 20 kg. Per kilogram dijual dengan harga Rp5.400 ke pabrik pembuat terpal. Ini bahan tampar dari plastik, ya seperti ini dari plastik, limbah-limbah dari pabrik gitu. Nanti pengambilan kadang dari Bogor, kadang dari Mojokerto, kadang dari Sidoarjo, kadang dari Semarang. Ya, pokoknya yang ada. Dan bahannya tidak hanya satu, ini nanti ada campuran dari Paragon. Ini melibatkan berapa santri Mas untuk produksi? 1 mesin 2 santri, kalau 7 mesin 14 santri. Salah satu santri asal Sumatera mengaku ilmu keterampilan ini sangat bermanfaat bagi santri. Selain mengasah ilmu agama di pesantren, santri juga bisa memperoleh bekal untuk kewirausahaan. Kalau manfaat bagi kami, alhamdulillah. Nanti kalau pulang sudah bisa memiliki skill, bisa membuat dari mesinnya, tahu bagaimana pembuatan talinya, cara jual belinya. Alhamdulillah banyak sekali yang kami dapat dari pesantren ini. Usaha mandiri ini diharapkan dapat memberikan pemasukan untuk operasional pondok pesantren termasuk honor para santri yang aktif dalam produksi. Selain itu, kegiatan ini menjadi modal keterampilan berharga bagi santri sebagai bekal hidup bermasyarakat. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, berawal dari menjadi seorang penjaga toko sepatu, seorang warga lokal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur berhasil menjadi pengusaha sandal dan sepatu kulit. Ia mengangkat nama dusun tempat ia tinggal menjadi brand usahanya agar mudah dikenal masyarakat. Inilah Meseni, wirausahawan warga dusun Watu Lesung, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang sukses memproduksi sandal dan sepatu. Tak banyak yang tahu jika dulu Meseni hanya seorang penjaga sebuah toko sepatu. Mengawali usaha sejak tahun 2009, Meseni mengakui mengenyam pendidikan formal hanya sampai sekolah dasar. Ia mulai dengan belajar secara otodidak membuat sandal dan sepatu selama beberapa tahun saat bekerja ikut orang. Berbekal kemampuan tersebut, ia kemudian memutuskan untuk mandiri dan membuka usaha sendiri hingga saat ini. Meseni konsisten memproduksi sandal dan sepatu berbahan kulit dengan merek Watu Lesung sesuai dengan nama dusun tempat tinggalnya. Harga jual produk sandal berkualitas ini berkisar dari Rp90.000 hingga Rp110.000 setiap pasang. Sementara untuk produk sepatu dijual mulai dari harga Rp110.000 setiap pasang. Peminatnya datang dari berbagai kalangan.
beli sepatu sama servis sepatunya si kecil. Tadi yang dibeli apa, Bu? Jenis apa, Bu? Sendal satu pasang, sepatu sendal satu pasang. Kenapa beli di sini? Ini Pak, saya sudah sering beli di sini. Ada beberapa, ada 5-6 pasang di rumah dari sini semua karena awet, terus dipakai itu enak, empuk dipakai itu. Pemasarannya telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Karya perajin ini juga dipesan sejumlah instansi dan pegawai pemerintahan. Dalam sehari, sedikitnya 15 sandal dan sepatu diproduksi. Secara keseluruhan, rata-rata 300 pasang sandal maupun sepatu terjual setiap bulan. Usaha ini juga melayani jasa servis, termasuk penggantian sol yang rusak. Sebenarnya itu saya itu konsentrasi sekarang ini sepatu sama sandal. Dulu masih sepi itu ya bikin tas, bikin dompet. Jauh ini yang paling diminati? Ya sepatu sama sandal. Iya. Macam apa? Jenis apa? Jenis pantofel sepatu kerja. Sepatu formal itu? Iya formal, buat perkantoran. Kita itu minimal 110 paling murah. Sampai ada 130, 150. Dari usaha ini, kini ia bisa mandiri dalam menghidupi keluarga. Mesri berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemasaran, agar produk lokal ini dapat lebih dijangkau dan dikenal luas oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 1 dan 2 November 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.